Aku akan balas semua hinaan mertuaku dengan kesuksesan. Setelah itu aku buat dia menyesali perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Di sebuah sudut taman kampus, Aisyah duduk di bangku kayu, tenggelam dalam buku yang digenggamnya. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan helaian rambutnya yang tergerai. Dari kejauhan, Raka datang dengan 2 gelas kopi di tangan. Aku tahu kamu bakal nolak kalau aku beliin, tapi setidaknya terima aja dulu, katanya, menyodorkan 1 gelas ke Aisyah. Aisyah menutup bukunya dan tersenyum tipis. Aku nggak nolak, kok. Aku cuma heran, kamu kapan belajarnya kalau tiap hari kerjaannya ganggu aku? Raka tertawa kecil. Belajar itu bukan cuma dari buku, tapi dari kehidupan juga. Dan hari ini aku belajar satu hal penting. Aisyah mengangkat alis, menunggu kelanjutan kalimatnya. Aku nggak bisa sehari pun tanpa lihat kamu, lanjut Raka, menatapnya penuh arti. Aisyah terkekeh. Tapi ada rona merah di pipinya yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak pertemuan pertama mereka di kelas orientasi, Raka memang selalu punya cara membuat hatinya tak karuan. Hari-hari berlalu, kebersamaan mereka semakin erat. Aisyah yang pendiam dan sederhana seperti menemukan warna baru dalam hidupnya bersama Raka yang penuh semangat dan perhatian. Hingga suatu hari, di bawah langit senja, Raka menggenggam tangan Aisyah dengan tatapan serius. Aku mau kita menikah, ucapnya mantap. Aisyah terdiam, menatap wajah pria di hadapannya. Kamu yakin, Raka? Suaranya nyaris berbisik. Aku nggak pernah seyakini ini dalam hidupku, jawab Raka tanpa ragu. Namun, kebahagiaan mereka tak berjalan semulus harapan. Kabar pernikahan itu menjadi badai bagi Bu Mirna, ibu Raka. Raka, kamu serius mau menikahi dia? Suara Bu Mirna terdengar tajam di ruang tamu rumahnya. Iya, Bu. Aku mencintai Aisyah. Raka mencoba bersikap tenang. Bu Mirna menghela napas panjang, menatap Aisyah dari ujung kepala hingga kaki. Kamu tahu, Nak, cinta itu nggak cukup. Pernikahan itu bukan cuma soal perasaan, tapi juga masa depan. Kamu butuh seseorang yang bisa membawa kamu lebih tinggi, bukan malah. Aisyah menunduk, meremas jemarinya sendiri. Ia sudah menduga akan mendapat penolakan, tapi tetap saja hatinya nyeri mendengar kata-kata itu. Bu, Raka menatap ibunya, suaranya lebih tegas. Aisyah mungkin bukan dari keluarga kaya, tapi dia perempuan yang paling baik yang pernah aku temui. Dia cerdas, mandiri, dan dia yang selalu ada buat aku. Apalagi yang lebih penting dari itu? Bu Mirna terdiam, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa hatinya belum luluh. Meski tanpa restu penuh, Raka dan Aisyah tetap melangkah maju. Mereka menikah dengan keyakinan bahwa cinta dan perjuangan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Namun, mereka juga tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian. Aula pernikahan itu dipenuhi dekorasi sederhana namun elegan. Bunga melati dan mawar putih menghiasi sudut-sudut ruangan, menciptakan suasana hangat dan intim. Para tamu yang datang tersenyum, memberi selamat kepada kedua mempelai yang berdiri di pelaminan. Aisyah tampak anggun dalam kebaya gading dengan sulaman halus, sementara Raka gagah dengan setelan jasnya. Namun, di antara semua kebahagiaan itu, ada satu orang yang sama sekali tidak menunjukkan raut bahagia, Bu Mirna. Ia duduk dengan wajah datar di antara kerabatnya, sesekali mengangkat alis atau menggeleng pelan seolah tak percaya dengan apa yang sedang ia saksikan. Saat seorang tamu menghampirinya dan memberi selamat, senyumnya terasa dipaksakan. Terima kasih, tapi sebenarnya saya membayangkan pernikahan Raka lebih dari ini, katanya dengan nada yang cukup keras hingga bisa didengar orang-orang di sekitarnya. Coba lihat pernikahan anak Pak Wijaya minggu lalu. Grand Ballroom Hotel Bintang 5, makanan kelas internasional, tamu-tamunya para pejabat dan pengusaha besar. Sangat berbeda, ya? Beberapa tamu yang mendengar hanya tersenyum canggung.
Sementara Aisyah yang tak sengaja mendengar itu hanya menundukkan kepala. Ia tahu sindiran itu ditujukan kepadanya. Raka, yang sejak tadi berusaha menahan diri, meremas jemari Aisyah yang ada di genggamannya. "Sayang, aku nggak suka cara ibu bicara," bisiknya. Aisyah hanya tersenyum, mencoba menenangkannya. "Mas, ini hari bahagia kita. Jangan biarkan siapapun merusaknya." Namun, sindiran Bu Mirna tak berhenti di situ. Saat sesi makan malam dimulai, ia kembali mengomentari dengan nada yang lebih tajam. "Aduh, kok menunya sederhana sekali, ya?" katanya dengan nada manja yang dibuat-buat. "Biasanya di pesta keluarga kami ada foie gras, lobster, dan steak premium. Ini kok cuma ayam dan ikan." Seorang tamu lain, Tante Rina, mencoba menenangkan suasana. "Tapi masakannya enak, kok? Lebih baik sederhana tapi berkesan, kan?" Bu Mirna mengibaskan tangannya dengan ekspresi tak puas. "Ya, tapi tetap saja, kalau punya menantu dari keluarga berada, pasti acaranya lebih megah. Paling tidak, ada sesuatu yang bisa dibanggakan." Raka akhirnya tak tahan lagi. Ia meletakkan sendoknya dan menatap ibunya dengan tegas. "Bu, kalau ibu merasa tidak puas dengan acara ini, ibu tidak perlu memaksakan diri untuk tetap di sini." Beberapa tamu yang mendengar langsung terdiam, suasana meja makan menjadi sedikit tegang. Bu Mirna menegakkan punggungnya, tersenyum tipis. "Oh, jadi sekarang aku, ibumu sendiri, malah dianggap tidak menghargai acara ini? Aku hanya bicara fakta, Raka." Aisyah segera meraih tangan Raka, menenangkannya. "Mas, tolong, jangan buat suasana jadi lebih buruk," bisiknya pelan. Raka menarik napas dalam, menahan emosinya. Ia tahu Aisyah berusaha keras untuk tetap tenang, meski hatinya mungkin tersakiti. Setelah makan malam, para tamu mulai berdansa atau berbincang santai. Namun, Bu Mirna masih belum puas. Saat seorang tamu bertanya tentang pengantin, ia kembali mengeluarkan komentar pedas. "Saya sih berharap Raka bisa dapat yang lebih setara. Tapi ya, namanya juga cinta, ya?" katanya dengan senyum sinis. "Kadang cinta itu membutakan." Aisyah yang saat itu sedang berbincang dengan beberapa tamu, hanya bisa berpura-pura tidak mendengar. Namun, seorang sahabatnya, Siska, tak bisa tinggal diam. "Aisyah, kamu gak marah dengar ucapan kayak gitu?" bisik Siska. Aisyah menghela napas pelan. "Aku sudah tahu dari awal kalau Bu Mirna sulit menerima aku. Marah gak akan mengubah apapun, SIS. Aku cuma bisa membuktikan kalau aku pantas berdampingan dengan Raka." Malam semakin larut, dan satu persatu tamu mulai berpamitan. Saat Bu Mirna hendak masuk ke mobilnya, ia menoleh ke arah Aisyah dan berkata dengan suara pelan namun tajam, "Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa bertahan." Aisyah tersenyum, meskipun ada perih yang menyelinap di hatinya. Ia membungkukkan tubuh dengan hormat. Semoga ibu bisa melihat sendiri jawabannya suatu hari nanti. Raka menggenggam tangan istrinya erat. Ia tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang mereka. Dan ia berjanji dalam hati, tak peduli seberapa besar rintangan yang datang, ia tak akan pernah melepaskan Aisyah. Matahari pagi mengintip dari balik tirai jendela rumah kontrakan kecil di sudut gang sempit. Rumah itu jauh dari kemewahan. Hanya terdiri dari ruang tamu kecil, satu kamar tidur, dapur mungil, dan kamar mandi sederhana. Tapi bagi Aisyah dan Raka, tempat ini adalah awal dari kehidupan mereka sebagai suami istri. Aisyah sudah sibuk di dapur sejak subuh. Aroma nasi goreng sederhana menyebar ke seluruh rumah. Ia menyendok makanan ke piring, lalu meletakkannya di meja kayu kecil di ruang makan. Raka baru keluar dari kamar, masih mengenakan kaos dan celana pendek, sambil mengusap matanya yang masih mengantuk. "Wah, istriku rajin sekali. Udah masak dari pagi." Raka menarik kursi dan duduk di depan meja. Aisyah tersenyum sambil menuangkan teh hangat ke cangkir. "Ya iyalah, Mas. Kalau bukan aku yang masak, siapa lagi?" Raka menyuap nasi gorengnya dan mengangguk puas. "Enak banget. Kayaknya kamu bisa buka warung nasi goreng deh." Aisyah tertawa kecil.
Buka warung kan butuh modal, Mas. Sekarang aja kita masih harus berhemat. Raka terdiam sejenak, mengaduk teh di cangkirnya. Ia sadar betul bahwa kehidupan mereka sekarang jauh dari apa yang dulu ia miliki. Dulu, ia bisa dengan mudah membeli apapun yang ia inginkan, tinggal di rumah besar dengan fasilitas lengkap. Tapi sekarang, mereka harus menghitung setiap rupiah agar cukup sampai akhir bulan. Kamu masih nyaman, kan, sayang? Raka menatap Aisyah dengan ragu. Aisyah tersenyum dan menggenggam tangan suaminya. Mas, kita memang gak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain. Itu cukup buat aku. Raka menarik napas lega. Aku janji, suatu hari aku bakal kasih kamu kehidupan yang lebih baik. Aisyah menggeleng pelan. Aku gak butuh janji itu, Mas. Aku cuma butuh kita tetap bersama dan saling mendukung. Hari-hari mereka diisi dengan perjuangan. Aisyah bekerja sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan kecil. Sementara Raka masih mencari pekerjaan tetap. Kadang-kadang ia mengambil pekerjaan serabutan, membantu di bengkel temannya, mengantar barang, bahkan menjadi supir ojek online. Suatu sore, ketika Aisyah pulang kerja, ia melihat Raka sedang duduk di teras rumah dengan wajah lelah. Jaket ojol masih melekat di tubuhnya, dan botol air di tangannya tinggal separuh. Kamu kelihatan capek banget, Mas, kata Aisyah sambil duduk di sampingnya. Raka mengangguk. Hari ini banyak orderan. Lumayan buat nambah uang makan kita. Aisyah tersenyum, meskipun ada rasa sedih di hatinya. Ia tahu Raka masih berusaha beradaptasi dengan hidup sederhana mereka. Tadi aku beli tahu goreng di warung depan. Mau? Aisyah mengeluarkan beberapa potong tahu dari plastik. Raka tertawa kecil. Istriku perhatian banget. Mereka makan tahu goreng bersama di teras, menikmati sore yang sejuk. Meski sederhana, kebersamaan itu lebih dari cukup untuk menghangatkan hati mereka. Namun, kebahagiaan kecil mereka tak berlangsung lama. Malamnya, ponsel Raka bergetar. Nama Bu Mirna tertera di layar. Angkat aja, Mas, kata Aisyah lembut. Raka menghela napas lalu menggeser tombol hijau. Halo, Bu. Suara Bu Mirna terdengar tajam dari seberang. Raka, kamu sampai kapan hidup seperti ini? Kamu lulusan universitas ternama, anak keluarga terhormat, tapi kerja serabutan? Memalukan. Raka memejamkan mata, mencoba tetap tenang. Bu, aku masih berusaha. Aku nggak keberatan kerja apapun selama itu halal. Dan kamu nggak malu tinggal di kontrakan kecil seperti itu? Apa kata orang nanti? Raka menatap Aisyah yang berusaha berpura-pura sibuk merapikan meja. Ia tahu istrinya mendengar semua itu. Bu, kebahagiaan itu nggak diukur dari seberapa besar rumah yang kita punya, jawabnya pelan. Bu Mirna mendengus. Kamu memang sudah berubah. Semua gara-gara perempuan itu. Kalau kamu menikah dengan pilihan mama, kamu nggak akan hidup seperti ini. Raka menggenggam ponselnya erat. Aku bahagia dengan Aisyah, Bu. Itu yang paling penting. Tanpa menunggu jawaban, ia menutup telepon. Aisyah menatapnya khawatir. Mas. Raka tersenyum lelah, lalu meraih tangan Aisyah dan mengecupnya lembut. Aku nggak peduli apa kata orang. Sayang, yang penting, aku punya kamu. Aisyah tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, cinta mereka jauh lebih besar dari semua kesulitan yang mereka hadapi. Pagi itu, Raka berdiri di depan rumah orang tuanya. Sebuah rumah besar dengan pilar-pilar kokoh dan halaman luas. Rumah yang dulu menjadi tempatnya tumbuh, namun kini terasa begitu asing. Ia menarik napas dalam sebelum mengetuk pintu. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu dan tersenyum ramah. Mas Raka, ibu ada di ruang tamu. Raka mengangguk dan melangkah masuk. Ia menemukan ibunya duduk di sofa mewah berwarna emas, mengenakan kebaya elegan. Di sampingnya, ada Tante Lila, saudara sepupunya yang selalu menjadi teman curhat Bu Mirna. Oh, akhirnya anak mama datang juga. Suara Bu Mirna terdengar dingin.
Raka mencoba tersenyum. Maaf, Bu, akhir-akhir ini aku sibuk kerja. Bu Mirna mendengus. Kerja apa? Jadi supir ojek online? Dulu kamu calon pengusaha besar, sekarang malah banting tulang seperti rakyat biasa. Kamu nggak malu? Raka menahan napas, mencoba menahan emosinya. Bu, aku kerja keras demi hidupku dan Aisyah. Apa itu salah? Tante Lila menimpali dengan nada tajam. Bukan salah, tapi nggak pantas untukmu, Raka. Kamu punya gelar tinggi, masa depan cerah, tapi sekarang hidup susah? Semua gara-gara perempuan itu. Raka mengepalkan tangannya di atas lutut. Jangan bicara seperti itu tentang Aisyah, Tante. Dia istriku, dan aku bahagia bersamanya. Bu Mirna menatapnya dengan tajam. Kebahagiaan macam apa? Tinggal di rumah kontrakan sempit, makan makanan sederhana, kerja serabutan? Kamu pikir sampai kapan bisa bertahan seperti itu? Mama nggak mau lihat anak Mama menderita. Raka menghela napas. Bu, aku nggak menderita. Aku cuma butuh waktu untuk membangun semuanya dari nol. Namun, Bu Mirna tetap tak terpengaruh. Kalau kamu menikah dengan gadis yang lebih pantas, hidupmu pasti sudah jauh lebih mudah. Mama masih bisa membantumu, asal kamu sadar dan keluar dari kehidupan yang sekarang. Raka menatap ibunya dengan perasaan campur aduk. Maksud ibu? Bu Mirna menyilangkan tangan. Ceraikan Aisyah. Mama bisa bantu kamu dapat pekerjaan bagus, bahkan kasih modal buat usaha. Kamu cuma perlu melepaskan perempuan itu. Raka tersentak. Ia merasa dadanya sesak mendengar permintaan ibunya sendiri. Tidak, Bu. Aku nggak akan pernah ninggalin Aisyah. Jawabnya tegas. Bu Mirna mendengus, lalu menatapnya tajam. Kalau kamu tetap keras kepala, jangan harap Mama akan membantu kamu lagi. Jangan harap bisa kembali ke rumah ini. Tante Lila ikut menambahkan, Raka, hidup itu butuh logika. Cinta aja nggak cukup kalau perut kosong. Raka berdiri, menatap ibunya yang kini berwajah dingin. Aku lebih memilih hidup sederhana bersama Aisyah daripada hidup mewah tapi tanpa cinta. Bu? Tanpa menunggu jawaban, Raka membalikkan badan dan berjalan keluar. Hatinya bergejolak, tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pernah menyerah pada cintanya untuk Aisyah. Saat ia pulang ke rumah kontrakan kecil mereka, Aisyah sudah menunggunya di depan pintu, mengenakan daster sederhana. Begitu melihat wajah Raka yang lelah, ia langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Mas, ada apa? Tanyanya lembut. Raka menarik napas panjang lalu tersenyum kecil. Nggak ada apa-apa. Aku cuma semakin yakin kalau memilih kamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aisyah terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan suaminya erat. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Ya, Mas. Raka mengangguk. Selamanya. Mereka saling tersenyum. Meskipun di luar sana, dunia terus mencoba memisahkan mereka. Pagi itu, Aisyah bergegas keluar rumah dengan langkah penuh semangat. Ia mengenakan blus sederhana dan rok panjang yang sudah beberapa kali dicuci, hingga warnanya sedikit memudar. Namun, semangatnya untuk bekerja tetap menyala. Di kantor, Aisyah bukanlah siapa-siapa. Ia hanya seorang karyawan administrasi biasa, yang gajinya pas-pasan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi, ia tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kerja kerasnya hari ini akan membuahkan hasil di masa depan. Saat Aisyah sedang fokus mengetik laporan, suara dua rekan kerjanya, Dita dan Meli, terdengar di belakangnya. Kamu tahu nggak, suaminya Aisyah itu dulu anak orang kaya, bisik Dita. Serius? Terus kenapa hidupnya sekarang susah gitu? Sahut Meli, setengah tertawa. Dita mendengus. Ya karena nikah sama Aisyah lah. Kalau dia nikah sama cewek dari keluarga kaya, pasti hidupnya nggak bakal kaya sekarang. Mereka tertawa kecil, tapi Aisyah tetap diam. Ia mendengar semuanya, tapi memilih untuk tetap bekerja. Meli kemudian mendekatinya. Aisyah, kamu nggak capek kerja keras begini? Maksudku, buat apa? Suamimu dulu orang kaya,
Tapi sekarang malah jatuh miskin. Kamu nggak kepikiran buat cari kehidupan yang lebih baik? Aisyah mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. Aku nggak pernah menyesali hidupku, Meli. Aku percaya kalau aku dan suamiku berjuang bersama, kita pasti bisa sukses suatu hari nanti. Dita terkekeh. Wah, cinta banget ya. Tapi hati-hati, Aisyah. Jangan sampai kamu berjuang sendirian sementara suamimu malah pasrah. Aisyah tetap tersenyum, meskipun hatinya sedikit tersayat. Ia tahu dunia meremehkan mereka, tapi ia juga tahu bahwa ia dan Raka tak akan menyerah. Malamnya, Aisyah pulang lebih larut dari biasanya karena harus menyelesaikan laporan tambahan. Saat tiba di rumah, ia mendapati Raka sedang duduk di teras dengan wajah serius. Mas, kenapa? Kelihatan capek banget. Aisyah duduk di sampingnya. Raka menghela napas. Hari ini sepi orderan. Sayang, pendapatan hari ini nggak cukup buat bayar listrik bulan ini. Aisyah tersenyum, lalu meraih tangan suaminya. Nggak apa-apa, Mas. Nanti gajiku masuk, kita bayar pakai itu dulu. Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maaf ya, sayang. Aku masih belum bisa kasih kamu kehidupan yang lebih baik. Aisyah menggeleng. Mas, aku nggak butuh hidup mewah. Aku butuh kamu. Kita jalani semua ini bersama. Aku percaya suatu hari nanti, usaha kita akan membuahkan hasil. Raka menarik napas dalam dan menggenggam tangan istrinya erat. Terima kasih, sayang. Kamu selalu jadi alasan aku untuk terus berjuang. Aisyah tersenyum. Meski dunia meremehkan mereka, ia tak pernah gentar. Ia percaya bahwa selama mereka tetap bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang datang menghadang. Hari itu, Aisyah pulang lebih cepat dari biasanya. Tapi tidak dengan langkah ringan seperti biasanya. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, tangannya meremas tas kerja yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isinya, melainkan karena kenyataan pahit yang baru saja ia terima. Setibanya di rumah kontrakan, ia melihat Raka tengah duduk di lantai, menghitung lembaran uang yang tersisa di dompetnya. Wajah suaminya terlihat kusut, penuh kekhawatiran. Aisyah berdiri di ambang pintu, ragu-ragu untuk berbicara. Raka mendongak dan tersenyum tipis. Sayang, kamu pulang cepat hari ini. Aisyah menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Mas, aku dipecat. Senyum di wajah Raka perlahan memudar. Apa? Aisyah menunduk. Kantor katanya sedang mengalami efisiensi. Banyak karyawan yang dipangkas, dan aku salah satunya. Raka terdiam. Seakan dunia semakin sempit bagi mereka. Keuangan mereka yang sudah sulit kini menjadi semakin parah. Aisyah duduk di sampingnya dan mencoba tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Aku nggak apa-apa, Mas. Kita pasti bisa cari jalan keluar. Raka menarik napas panjang dan menggenggam tangan istrinya erat. Aku janji, kita akan cari solusi. Aku bakal cari kerja tambahan, apapun itu. Namun, cobaan belum selesai. Sore itu, ponsel Raka kembali bergetar. Nama Bu Mirna muncul di layar. Dengan perasaan berat, ia mengangkatnya. Raka, kamu ada di mana? Suara ibunya langsung terdengar tajam. Di rumah, Bu. Rumah? Kamu masih di gubuk sempit itu? Raka menutup matanya, mencoba tetap tenang. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Itu rumah kami. HMPH, rumah apanya? Mama dengar Aisyah dipecat dari kantornya. Sekarang kalian mau makan apa? Hidup dari belas kasihan? Sampai kapan kamu mau hidup seperti ini? Raka mengepalkan tangan. Bu, kami masih bisa berusaha. Tidak ada yang perlu diperjuangkan. Raka, suara Bu Mirna meninggi. Tinggalkan perempuan itu dan pulang ke rumah. Mama masih bisa membantumu mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup yang lebih baik. Aisyah yang duduk di samping Raka bisa mendengar percakapan itu dengan jelas. Tangannya yang saling menggenggam di pangkuannya sedikit gemetar, tapi ia tetap diam. Bu, aku sudah bilang berkali-kali.
Aku nggak akan ninggalin Aisyah. Kenapa kamu begitu keras kepala? Hidupmu sengsara, Raka. Apa kamu nggak sadar? Aku sadar, Bu. Tapi aku juga sadar bahwa aku mencintai istriku, dan kami akan berjuang bersama. Bu Mirna menghela napas panjang, lalu berkata dingin, "Baik, kalau itu keputusanmu, jangan pernah berharap Mama akan membantumu lagi. Kamu bukan lagi anak Mama." Klik. Sambungan telepon terputus begitu saja. Raka menatap ponselnya dengan perasaan hampa. Meskipun ia tahu ibunya tidak akan pernah setuju dengan pilihannya, tetap saja sakit rasanya mendengar kata-kata itu. Aisyah, yang sejak tadi menahan emosinya, kini menyentuh bahu suaminya dengan lembut. "Mas, aku minta maaf." Raka menoleh, menatap mata istrinya yang kini dipenuhi air mata. Ia menggeleng, lalu menariknya ke dalam pelukan. "Kamu nggak perlu minta maaf, sayang," bisiknya. "Kita akan melewati ini bersama." Aisyah mengangguk dalam pelukannya. Meski dunia terus menekan mereka, ia tahu satu hal yang pasti, mereka masih memiliki satu sama lain. Dan itu cukup untuk bertahan. Hari demi hari berlalu, dan meskipun cobaan terus berdatangan, Aisyah dan Raka tidak pernah menyerah. Raka semakin giat bekerja keras, sementara Aisyah, meski lelah dan merasa tertekan, terus berusaha untuk tetap positif dan mencari peluang baru. Suatu pagi, setelah seminggu penuh mencari pekerjaan tanpa hasil, Aisyah akhirnya mendapat panggilan dari perusahaan baru. Ia dipanggil untuk wawancara. Tentu saja, ia merasa gugup, tetapi juga penuh harapan. "Apa kamu siap, sayang?" tanya Raka saat Aisyah sedang merapikan penampilannya. Aisyah tersenyum canggung sambil menatap Raka. "Gimana kalau mereka nggak terima aku, Mas? Aku udah coba banyak tempat, tapi nggak ada yang berhasil." Raka menyentuh bahunya dan menatapnya dengan penuh keyakinan. "Sayang, kamu punya kemampuan. Jangan ragu. Kalau perusahaan itu nggak melihat potensimu, berarti bukan tempat yang tepat untukmu. Tapi aku yakin, kamu pasti bisa." Aisyah menghela napas dalam, lalu mengangguk. "Oke, aku akan coba. Terima kasih, Mas." Raka tersenyum dan mengusap rambutnya dengan lembut. "Apapun yang terjadi, aku selalu di sini, mendukung kamu." Aisyah melangkah keluar, dengan semangat yang sedikit lebih besar dari sebelumnya. Pukul 2 siang, Aisyah pulang dengan wajah penuh harapan, meski ia tak bisa menutupi sedikit keraguannya. "Mas, aku diterima," katanya dengan suara gemetar, hampir tidak percaya. Raka, yang tengah menyusun barang-barang kecil untuk jualanannya, menoleh dengan ekspresi yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamu diterima?" Aisyah mengangguk sambil tersenyum lebar. "Iya, Mas. Aku diterima di posisi yang aku lamar kemarin. Mulai besok aku akan mulai bekerja di sana." Raka langsung berdiri dan mengangkat Aisyah ke udara dengan penuh kegembiraan. "Sayang, aku bangga banget sama kamu." Aisyah tertawa, sedikit terkejut dengan semangat Raka, namun ia merasakan kebahagiaan yang sama. "Aku juga, Mas. Tapi aku nggak bisa capek, karena kita harus tetap berjuang untuk masa depan kita, kan?" Raka menurunkan Aisyah dengan hati-hati, lalu memeluknya erat. "Iya, sayang. Kita pasti bisa. Bersama." Keesokan harinya, Aisyah mulai bekerja di kantor baru. Meskipun awalnya penuh tantangan, ia merasa lebih percaya diri. Setiap kali ia merasa lelah atau tertekan, ia ingat kata-kata Raka yang selalu mendukungnya. "Kamu pasti bisa, sayang." Namun, hidup mereka tetap penuh dengan perjuangan. Selain bekerja, Raka masih berjualan kecil-kecilan untuk menambah pendapatan. Ia menjual makanan ringan dari rumah ke rumah, atau kadang-kadang menawarkan jasa antar barang jika ada yang membutuhkan. Di tengah kehidupan yang serba sederhana ini, mereka merasakan perubahan kecil yang luar biasa. Meskipun masih jauh dari kata mewah, mereka sudah bisa mulai merencanakan sedikit perbaikan, dari menabung untuk keperluan mendatang hingga membeli perabotan rumah yang lebih layak. Satu sore, setelah Aisyah pulang kerja,
ia mendapati Raka sedang duduk di meja makan sambil menghitung uang hasil penjualannya. "Mas, kamu nggak lelah?" tanya Aisyah sambil duduk di sampingnya. Raka tersenyum dan menggenggam tangan Aisyah. "Kamu pulang lebih cepat hari ini. Gimana kerjaanmu?" Aisyah tersenyum lega. "Alhamdulillah, baik. Aku mulai terbiasa. Dan mereka juga bilang kalau aku bisa naik jabatan dalam waktu dekat." Raka terdiam sejenak, lalu menatap Aisyah dengan penuh rasa sayang. "Kamu luar biasa, sayang." Aisyah menyentuh pipinya. "Berkat kamu juga, Mas. Kalau kamu nggak selalu di samping aku nggak tahu apa yang bakal terjadi." Raka menatap matanya dalam-dalam. "Kita nggak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, sayang. Kita berjuang untuk masa depan kita, untuk impian kita." Aisyah mengangguk pelan, lalu tersenyum. "Aku tahu, Mas. Dan aku percaya, masa depan kita pasti cerah." Raka meraih tangan Aisyah, lalu membawanya ke dada. "Kamu selalu jadi sumber semangatku, sayang. Kita pasti akan sampai di sana, bersama." Meski kehidupan mereka penuh perjuangan, satu hal yang selalu mereka miliki adalah cinta yang besar dan harapan yang tak pernah pudar. Dalam setiap langkah kecil mereka, ada keyakinan bahwa suatu hari nanti, usaha keras mereka akan terbayar, dan kehidupan yang mereka impikan akan terwujud. Hari itu, Raka kembali pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, ia melihat Aisyah sedang duduk di meja makan, sibuk menulis catatan untuk pekerjaan baru yang mulai memberi banyak tantangan. Seiring berjalannya waktu, Aisyah semakin menemukan ritme dalam hidupnya, meskipun beban masih terasa berat. Namun, tak lama setelah itu, ponsel Raka berbunyi. Suara dari Bu Mirna kembali terdengar di ujung telepon, penuh tekanan. "Apa kamu sudah kembali ke rumah, Raka?" "Iya, Bu." "Ada apa?" jawab Raka, mencoba menjaga ketenangannya. "Kenapa kamu nggak bawa Aisyah ke sini? Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan," jawab Bu Mirna dengan nada dingin. Raka merasa hati-hatinya mulai berdebar. "Bu, aku lagi sama Aisyah di rumah." "Ada apa, Bu?" "Masih hidup susah kan?" Suara Bu Mirna terdengar penuh sindiran. "Kamu yang dulu punya segalanya, sekarang malah terjebak dalam kehidupan yang tak berarti." Raka menghela napas. "Bu, ini hidup kami, bukan hidup yang Mama pilihkan untuk kami." "Dengar ya, Raka." Suara Bu Mirna semakin meninggi. "Kamu hidup dengan wanita yang tak berguna itu, Aisyah, yang tidak tahu diri. Seharusnya kamu berhenti berharap dan kembali ke rumah. Mama akan bantu kamu kalau kamu mau lepas dari perempuan itu." Raka menatap ponselnya, hatinya terasa sakit. Bu Mirna benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia memilih Aisyah. Sambil berusaha menenangkan dirinya, Raka menjawab dengan tenang. "Bu, Aisyah adalah istriku, dan aku memilih untuk hidup bersamanya." Di sisi lain, Aisyah yang mendengar percakapan itu hanya diam di samping meja makan. Hatinya seperti dihujani kata-kata tajam. Namun, meski ia merasakan sakit, ia berusaha menahan air matanya. Begitu percakapan selesai, Raka meletakkan ponselnya dan mendekati Aisyah. "Sayang, aku minta maaf, ibuku." Aisyah langsung memotongnya. "Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti. Semua ini memang berat. Tapi aku nggak akan biarkan hinaan itu mengubah kita." Raka menatapnya khawatir. "Tapi kamu nggak sakit hati, sayang?" Aisyah tersenyum tipis. "Sakit sih, Mas. Tapi aku tahu, hidup kita nggak tergantung pada apa yang dipikirkan orang lain. Apalagi Mama. Kita punya impian dan kita bisa buktikan, kan?" Raka memandangnya dengan rasa kagum. "Kamu hebat banget, sayang." Aisyah mengangkat bahu, lalu berkata dengan tegas, "Aku nggak akan biarkan kata-kata itu mengalahkan aku. Kalau Mama nggak bisa terima kita, itu bukan masalah kita, kan?" Raka terdiam, lalu mendekat dan memeluk Aisyah erat. "Aku bangga punya istri seperti kamu. Kamu nggak hanya kuat, tapi juga penuh semangat. Kita akan terus berjuang bersama."
Aisyah membalas pelukan itu dengan penuh rasa percaya diri. Kita nggak akan menyerah, Mas. Aku akan buktikan kalau aku lebih dari sekadar apa yang mereka pikirkan. Sejak hari itu, Aisyah semakin terinspirasi untuk membuktikan dirinya. Setiap hinaan yang diterima dari manapun, baik dari Bu Mirna, rekan kerja, atau orang-orang di sekitarnya, hanya semakin memperkuat tekadnya. Ia tahu bahwa hidupnya bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk membangun sesuatu yang berharga dengan Raka. Aisyah mulai memperbaiki cara kerjanya di kantor, bahkan menawarkan diri untuk mengambil proyek tambahan. Di luar jam kerjanya, ia ikut kursus online untuk meningkatkan kemampuannya. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Aisyah duduk bersama Raka di depan televisi yang hanya menampilkan program sederhana. Namun, hatinya penuh dengan harapan. Mas, aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa kita sedang menuju arah yang benar. Raka menggenggam tangannya dengan penuh cinta. Aku juga, sayang. Kita pasti bisa, asal kita tetap bersama. Aisyah tersenyum lebar. Dan aku akan terus berjuang, Mas. Aku nggak akan pernah berhenti. Raka tersenyum bangga. Aku nggak ragu dengan kamu, sayang. Kehidupan mereka mungkin tak mudah, tapi Aisyah tahu bahwa dengan usaha dan cinta yang tak terbatas, mereka bisa melawan segala hinaan dan tantangan yang datang. Beberapa bulan telah berlalu sejak Aisyah memutuskan untuk fokus pada bisnis kecil-kecilan yang ia jalankan di waktu luangnya. Berawal dari menjual makanan ringan secara online dan beberapa produk homemade, usaha kecil ini perlahan mulai menunjukkan hasil. Pelanggan mulai berdatangan, dan dari sana, ia melihat peluang yang lebih besar. Pada suatu pagi yang cerah, Aisyah duduk di ruang tamu rumah kontrakannya, membuka laporan keuangan yang ia buat dengan hati-hati. Senyum tipis terukir di wajahnya saat membaca angka yang cukup menggembirakan. Mas, coba lihat ini. Aisyah memanggil Raka yang sedang memperbaiki sepeda di halaman. Raka langsung mendekat, dengan penasaran. Ada apa, sayang? Aisyah menunjukkan laporan yang ia buat. Ini. Aku baru saja selesai hitung hasil penjualan bulan ini. Pendapatan kita naik, Mas. Gak cuma itu, beberapa pelanggan tetap juga sudah mulai merekomendasikan produk kita ke teman-teman mereka. Raka menatapnya dengan mata berbinar. Serius, sayang? Aisyah mengangguk. Iya, Mas. Aku nggak nyangka bisa secepat ini. Aku pikir kita harus mulai mikirin untuk membuka kios kecil aja, supaya orang-orang bisa lebih mudah beli produk kita. Raka tersenyum lebar. Wah, kamu hebat banget, sayang. Aku nggak pernah ragu kalau kamu pasti bisa. Aisyah tersenyum dan merangkul Raka. Tanpa dukungan kamu, Mas, aku nggak bisa sampai sejauh ini. Kita berdua saling mendukung, kan? Raka mencium kening Aisyah. Kita pasti bisa, sayang. Aku bangga sama kamu. Minggu berikutnya, mereka akhirnya membuka kios kecil di sebuah pasar tradisional yang ramai dikunjungi warga. Tempatnya sederhana, tapi dengan produk yang berkualitas, pelanggan mulai berdatangan. Aisyah dan Raka sibuk melayani pelanggan yang datang silih berganti. Meskipun kios mereka masih sederhana, atmosfernya penuh semangat dan harapan. Suatu siang, seorang wanita paruhbaya mendekati mereka dan membeli beberapa produk. Setelah selesai berbelanja, ia berhenti sejenak dan melihat Aisyah. Anak muda, usaha kamu bagus banget. Saya sering beli di sini, dan rasanya enak banget. Saya bakal rekomendasiin ke teman-teman saya, kata wanita itu dengan senyuman ramah. Aisyah merasa sangat tersentuh. Terima kasih banyak, Bu. Dukungan dari Ibu sangat berarti buat kami. Wanita itu mengangguk. Saya suka melihat orang-orang muda yang gak mudah menyerah dan bekerja keras. Terus semangat ya. Setelah wanita itu pergi, Aisyah dan Raka saling bertukar pandang dengan mata yang penuh kebanggaan. Mas, aku nggak nyangka bisa sejauh ini. Aku pernah merasa kalau usaha ini cuma impian yang nggak bakal terwujud. Tapi sekarang, aku mulai merasa kita sudah berada di jalur yang tepat. Raka memegang tangan Aisyah dengan penuh keyakinan. Kamu luar biasa, sayang.
Kita memang sudah di jalur yang tepat. Ini baru awalnya. Aisyah tersenyum lebar. Iya, Mas. Aku yakin, ini hanya langkah pertama. Kita akan terus berkembang bersama. Beberapa bulan setelah kios pertama mereka dibuka, bisnis Aisyah terus berkembang. Mereka berhasil menarik lebih banyak pelanggan dan mulai mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Aisyah dan Raka akhirnya bisa memperbaiki kondisi keuangan mereka sedikit demi sedikit. Mereka juga mulai menabung untuk membuka cabang kios baru dan memperluas produk yang mereka jual. Suatu malam, setelah menutup kios dan kembali ke rumah, Aisyah dan Raka duduk bersama di teras kecil mereka. Aku nggak percaya, Mas. Bisnis kita sekarang udah berkembang pesat, kata Aisyah sambil menghela napas lega. Raka mengangguk dengan senyum lebar. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tahu kita masih harus berjuang lebih keras. Tapi ini sudah menunjukkan kalau kita nggak salah jalan. Aisyah memandang Raka dengan penuh cinta. Terima kasih karena selalu ada untuk aku, Mas. Tanpa kamu, aku nggak tahu apakah aku bisa sampai sejauh ini. Raka merangkul Aisyah. Aku juga nggak bisa hidup tanpa kamu. Sayang, kamu yang membuat hidupku penuh warna. Kita sudah melalui banyak cobaan, dan kini kita mulai meraih hasil dari semua usaha kita. Aisyah tersenyum bahagia. Ini baru permulaan, Mas. Kita masih banyak yang harus capai bersama. Raka mengangguk. Iya, kita akan terus berjuang bersama untuk masa depan kita. Dalam hati, Aisyah merasa sangat bersyukur. Hinaan dan kesulitan yang mereka hadapi kini mulai membuahkan hasil yang membanggakan. Walaupun perjalanan mereka belum selesai, Aisyah tahu bahwa selama mereka tetap bersama, segala impian mereka pasti akan tercapai. Keberhasilan bisnis Aisyah dan Raka mulai terasa. Mereka sudah memiliki beberapa karyawan yang membantu di kios dan semakin banyak pelanggan yang datang. Rumah kontrakan mereka juga mulai terasa lebih nyaman dengan barang-barang yang lebih baik. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, Raka terbangun dengan rasa pusing yang luar biasa. Ia merasakan nyeri di tubuhnya, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Aisyah yang biasanya bangun lebih pagi, terkejut ketika melihat Raka terbaring di tempat tidur, tampak pucat. Mas, kamu kenapa? Apa kamu merasa nggak enak badan? Aisyah segera mendekat dan memegang dahi Raka. Kok panas banget? Raka hanya bisa mengangguk lemah. Aku nggak tahu, sayang. Aku merasa pusing banget. Aisyah langsung panik dan membantunya untuk duduk. Kamu harus periksa ke dokter, Mas. Kita nggak bisa biarkan ini berlarut-larut. Raka memaksakan senyum. Nggak usah, sayang. Mungkin cuma kelelahan. Kita kan baru buka usaha, banyak kerjaan. Namun, Aisyah tidak bisa tenang. Tidak, Mas. Kita harus ke dokter sekarang juga. Setelah beberapa jam di rumah sakit dan serangkaian pemeriksaan, dokter akhirnya memberikan kabar yang mengejutkan. Raka didiagnosis dengan penyakit yang membutuhkan pengobatan intensif dan perawatan jangka panjang. Biaya pengobatan yang dibutuhkan sangat besar, lebih dari yang bisa mereka bayangkan. Aisyah duduk di ruang tunggu rumah sakit, wajahnya cemas, memegang erat tangan Raka. Mas, gimana ini? Kita nggak punya cukup uang untuk semua biaya pengobatan ini. Raka yang masih lemah hanya bisa menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku nggak ingin jadi beban buat kamu. Sayang, maafkan aku. Aisyah menatapnya dengan tegas. Jangan bicara begitu, Mas. Kamu nggak beban, kamu suamiku. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kita pasti bisa menghadapinya. Kita akan cari jalan keluar. Namun, di dalam hati Aisyah, rasa takut mulai menggerogoti. Keuangan mereka masih belum sepenuhnya stabil. Bisnis mereka memang berkembang, tapi mereka masih bergantung pada penghasilan dari kios. Aisyah tahu, dengan biaya pengobatan yang begitu besar, mereka akan terhimpit dalam waktu singkat. Beberapa hari setelah di rumah sakit, Raka mulai menjalani perawatan intensif. Aisyah mengurus semuanya.
Dari menemani Raka ke rumah sakit hingga berusaha mencari tambahan uang untuk biaya pengobatan. Ia mulai memikirkan berbagai cara untuk mengurangi pengeluaran mereka dan mencari pinjaman, meskipun hatinya ragu. Suatu malam, saat sedang duduk di meja makan, Aisyah merenung sambil menatap tumpukan tagihan yang terus menumpuk. Raka yang baru pulang dari rumah sakit duduk di sampingnya dengan wajah yang masih tampak lelah. "Apa yang kamu pikirkan, sayang?" tanya Raka dengan suara lemah, mencoba membaca ekspresi Aisyah. Aisyah menghela napas panjang, kemudian menatapnya. "Mas, biaya pengobatan kamu, kita nggak bisa terus begini. Bisnis kita mulai berkembang, tapi nggak cukup buat nutup semua ini. Aku mulai bingung harus gimana." Raka memegang tangannya dengan penuh rasa sayang. "Sayang, jangan terlalu terbebani. Aku yakin kita bisa melewati ini. Kita selalu menemukan cara kalau kita bersama." Aisyah terdiam, mencoba mencari jalan keluar. "Aku akan coba pinjam uang ke beberapa teman. Mungkin ada yang bisa bantu kita. Aku nggak tahu apa pilihan lain yang lebih baik." Raka menggeleng pelan. "Jangan, sayang. Jangan paksa diri untuk pinjam uang ke orang lain. Kita sudah berusaha keras. Kita harus lebih sabar. Aku nggak mau kamu jadi terbebani." Aisyah tersenyum tipis, meski ada air mata yang ingin keluar. "Aku hanya takut kehilangan kamu, Mas. Aku nggak tahu harus gimana kalau kita nggak punya cukup uang buat pengobatan kamu." Raka menariknya dalam pelukan. "Aku nggak akan pergi, sayang. Kita akan terus berjuang bersama. Ini hanya ujian kecil. Kita sudah melalui banyak hal lebih sulit." Di luar, hujan mulai turun deras, dan keduanya duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Meski cobaan semakin berat, cinta mereka tetap menjadi sumber kekuatan. Aisyah dan Raka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, satu hal yang pasti, mereka akan selalu bersama, saling mendukung, dan berusaha sekuat tenaga untuk melewati semuanya. Minggu-minggu penuh kecemasan itu terus berlanjut. Raka masih menjalani perawatan yang intensif, dan meski bisnis mereka berjalan, Aisyah merasakan beban yang semakin berat. Keuangan mereka semakin terdesak oleh biaya pengobatan yang terus meningkat, dan meski ia berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar, rasa lelah tak bisa dihindari. Pada suatu sore yang cerah, saat Aisyah sedang menyusun beberapa produk di kios, seorang pria yang sudah sering menjadi pelanggan setia mereka datang mendekat. Dia adalah Pak Arif, seorang pengusaha besar yang dikenal cukup baik hati. "Selamat sore, Aisyah," sapa Pak Arif dengan senyum hangat, membawa beberapa kantong belanjaan. "Selamat sore, Pak Arif. Ada yang bisa saya bantu?" Aisyah menyambutnya dengan ramah, meski pikirannya masih terbebani dengan masalah keuangan yang terus menghantui. Pak Arif menatapnya dengan penuh perhatian. "Saya dengar, kamu sedang menghadapi kesulitan, ya? Mas Raka sakit, dan biaya pengobatan pastinya nggak sedikit." Aisyah terkejut. "Pak Arif, dari mana Bapak tahu?" Pak Arif tersenyum tipis. "Saya sering mendengar dari beberapa orang. Saya tahu betul bagaimana rasanya menghadapi cobaan seperti itu. Kamu tak perlu khawatir, Aisyah." Aisyah merasa cemas dan bingung. Saya nggak tahu harus bagaimana, Pak. Biaya pengobatan masyarakat terus meningkat, dan bisnis kami masih belum cukup untuk menutupi semuanya." Pak Arif menatapnya dengan lembut, kemudian berkata, "Saya tahu kamu orang yang sangat keras bekerja. Saya terkesan dengan usaha dan semangat kamu dalam menjalani hidup ini. Jadi, saya ingin membantu." Aisyah terkejut dan merasa ada sesuatu yang belum ia pahami. "Bantu? Bapak ingin membantu kami?" Pak Arif mengangguk. "Ya, saya ingin memberikan modal untuk membantu kamu mengembangkan bisnis ini. Kamu pasti tahu kalau potensi bisnis yang kamu jalankan itu besar, hanya butuh dukungan lebih untuk berkembang lebih jauh. Dan saya ingin jadi bagian dari itu." Aisyah tercengang. "Pak Arif, saya nggak tahu harus berkata apa. Tapi, apakah ini benar-benar tawaran yang tulus?" Pak Arif tersenyum lagi, penuh keyakinan. "Tentu saja. Saya sudah melihat kamu bekerja keras,
Aisyah, dan saya percaya, dengan modal yang cukup, kamu bisa mengembangkan usaha ini dan membantu Mas Raka dengan biaya pengobatannya. Kita semua bisa saling membantu. Aisyah merasa ada harapan yang kembali menyala di dadanya. Namun, ada keraguan yang masih menggelayuti pikirannya. Tapi, Pak Arif, apakah Anda yakin? Ini kan bisa jadi langkah besar untuk saya. Dan bagaimana dengan kewajiban yang harus saya penuhi setelah menerima bantuan ini? Pak Arif menjawab dengan tenang, saya tidak menginginkan apapun selain melihat kamu sukses. Saya ingin kamu dan Mas Raka bisa mengatasi semua cobaan ini dan membangun masa depan yang lebih baik. Modal yang saya tawarkan akan memberi kamu kesempatan untuk berkembang lebih cepat, tanpa tekanan. Tapi, tentu saja, keputusan ada di tangan kamu. Aisyah terdiam sejenak, mencerna kata-kata Pak Arif. Dalam hati, ia merasa sangat terbantu dan diberi harapan baru. Pak Arif, saya terima bantuan ini dengan penuh syukur. Terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak kepada saya. Pak Arif tersenyum lebar. Saya yakin kamu bisa. Aisyah, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja jika kamu butuh bantuan. Setelah Pak Arif pergi, Aisyah duduk di sudut kios, merenung. Bantuan yang datang tak terduga ini seperti hadiah dari langit. Namun, ia tahu bahwa ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik. Dengan modal yang cukup, bisnis mereka bisa berkembang pesat dan membantu Raka menjalani pengobatan yang dibutuhkan. Saat pulang ke rumah, Aisyah langsung menemui Raka yang sedang beristirahat di tempat tidur. Mas, aku punya berita baik. Raka yang baru saja terbangun menatapnya bingung. Berita baik? Apa itu, sayang? Aisyah tersenyum lebar. Matanya bersinar penuh harapan. Pak Arif, pelanggan kita yang itu, dia menawarkan bantuan modal untuk bisnis kita. Kita bisa mengembangkan kios ini lebih besar lagi. Raka terkejut dan hampir tak percaya. Serius? Sayang? Itu luar biasa. Tapi, apakah kamu yakin menerima tawaran itu? Aisyah mengangguk mantap. Aku yakin, Mas. Ini kesempatan besar. Dengan modal itu, kita bisa punya ruang lebih untuk mengembangkan produk kita dan membayar biaya pengobatan kamu. Raka memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Kamu benar-benar luar biasa. Sayang, aku nggak tahu apa yang harus kukatakan. Terima kasih telah menerima tawaran itu. Aisyah menggenggam tangan Raka. Kita akan melalui semuanya bersama, Mas. Kita nggak akan menyerah. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai merencanakan penggunaan modal yang diberikan Pak Arif dengan hati-hati. Ia membuka cabang kios baru, memperluas produk yang dijual, dan merekrut lebih banyak karyawan. Keberhasilan yang semakin nyata memberi mereka semangat baru. Di sisi lain, biaya pengobatan Raka mulai bisa tertutupi, dan kesehatannya mulai membaik setelah menjalani perawatan dengan tekun. Dengan dukungan dari Aisyah dan bantuan dari Pak Arif, Raka merasa semakin kuat dan tak lagi merasa menjadi beban bagi istrinya. Dengan modal tambahan dari Pak Arif, Aisyah mulai merencanakan langkah besar untuk bisnis mereka. Ia tahu ini adalah kesempatan yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Keberanian dan kerja keras yang selama ini ia tunjukkan kini mulai membuahkan hasil yang nyata. Setelah melakukan riset dan berdiskusi dengan Raka, Aisyah memutuskan untuk membuka sebuah restoran kecil di dekat kios mereka. Mengingat banyak pelanggan yang datang membeli produk mereka, Aisyah merasa bahwa mereka bisa menarik lebih banyak pengunjung jika menawarkan makanan dan minuman yang lezat di tempat yang nyaman. Hari-hari berikutnya, Aisyah sibuk memilih lokasi yang strategis dan merancang menu yang sederhana namun menggugah selera. Raka, yang mulai pulih dari sakitnya, kembali bergabung untuk membantu Aisyah. Meskipun masih dalam kondisi yang belum sepenuhnya sehat. Mas, aku rasa restoran kecil ini bisa jadi langkah besar buat kita, kata Aisyah dengan semangat, saat mereka sedang merancang menu di rumah. Aku sudah pikirkan menunya, dan aku yakin ini bisa menarik banyak orang. Kita juga bisa menjual produk yang lebih bervariasi. Raka memandangnya dengan penuh dukungan. Aku percaya sama kamu. Sayang, kamu punya ide yang brilian. Ini pasti akan sukses. Setelah beberapa bulan persiapan,
restoran kecil itu akhirnya dibuka. Meskipun ukurannya tidak besar, tempat itu terasa hangat dan ramah. Aisyah dan Raka menyambut pelanggan dengan senyuman yang tulus. Setiap sudut restoran dihias dengan simpel namun elegan, menciptakan suasana yang nyaman untuk makan dan bersantai. Restoran mereka menyajikan berbagai hidangan rumahan dengan cita rasa yang khas. Menu utama mereka adalah nasi goreng khas yang dibuat dengan bahan-bahan segar dan dipadukan dengan saus spesial buatan Aisyah sendiri. Pada hari pembukaan, pelanggan pertama yang datang adalah beberapa teman lama yang sudah mengenal Aisyah dari bisnis sebelumnya. Mereka sangat antusias untuk mencicipi hidangan yang disajikan. Wah, ini enak banget, Aisyah. Rasanya kayak makan di rumah. Ya, puji salah seorang pelanggan, seorang wanita parubaya yang sudah lama menjadi langganan produk Aisyah. Aisyah tersenyum senang. Terima kasih, Bu. Saya senang kalau Ibu suka. Raka yang berada di sisi Aisyah juga ikut tersenyum. Kami memang ingin menciptakan tempat yang nyaman dan makanan yang bisa membuat orang merasa seperti di rumah sendiri. Beberapa pelanggan lain mulai berdatangan, dan dalam waktu singkat restoran kecil itu mulai ramai. Aisyah dan Raka saling bertukar pandang dengan rasa bahagia. Beberapa minggu setelah restoran dibuka, Aisyah dan Raka mulai merasakan perubahan signifikan dalam bisnis mereka. Keuntungan mulai meningkat pesat, dan lebih banyak pelanggan yang datang setiap harinya. Mereka juga mulai mendapatkan ulasan positif di media sosial dan situs review makanan, yang semakin memperkenalkan restoran mereka kepada lebih banyak orang. Suatu sore, setelah restoran tutup dan mereka duduk bersama di meja makan rumah, Raka menghela napas lega. Sayang, aku nggak pernah nyangka bisnis kita bisa berkembang secepat ini. Semua berkat kerja keras kamu. Aisyah memandangnya dengan senyum lebar. Kita berdua yang bekerja keras, Mas. Tanpa kamu, aku nggak akan bisa sekuat ini. Raka merangkulnya. Aku bangga banget sama kamu. Sayang, kamu berhasil membawa kita ke titik ini. Kita bisa mulai merencanakan masa depan dengan lebih tenang. Aisyah menatap Raka dengan penuh cinta. Aku cuma ingin kita bahagia, Mas. Aku ingin kita terus bersama, dan impian kita bisa terwujud. Raka mengangguk. Kita pasti bisa. Semua ini adalah hasil dari perjuangan kita berdua. Aku percaya, kita bisa menghadapi segala tantangan ke depan. Sebulan kemudian, restoran mereka semakin dikenal. Mereka berhasil menarik pelanggan setia dan bahkan ada yang datang dari luar kota hanya untuk mencoba menu di restoran kecil itu. Aisyah mulai memikirkan untuk membuka cabang di tempat lain, sementara Raka mulai lebih santai dan pulih dari sakitnya. Namun, meskipun mereka sudah mulai mendapatkan keuntungan yang cukup besar, Aisyah tetap merasa bahwa masih ada banyak yang harus mereka capai. Ia terus berinovasi, memperkenalkan menu baru, dan menjaga kualitas pelayanan. Sementara itu, Raka dengan sabar membantu Aisyah untuk mengelola bisnis mereka dan menjaga kesehatannya dengan lebih baik. Suatu hari, saat Aisyah sedang mengatur beberapa hal di dapur restoran, Pak Arif datang lagi untuk mengunjungi. Aisyah, aku dengar restoran kamu makin berkembang. Aku senang banget melihat kamu berhasil seperti ini, kata Pak Arif sambil tersenyum. Aisyah merasa terharu. Terima kasih banyak, Pak Arif. Tanpa bantuan Anda waktu itu, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Pak Arif mengangguk. Saya senang bisa membantu kamu. Kamu memang pantas mendapatkan kesuksesan ini. Aisyah membungkuk sedikit dengan rasa hormat. Saya sangat menghargai semuanya, Pak Arif. Terima kasih telah percaya pada kami. Pak Arif tersenyum, kemudian berbisik. Jangan berhenti di sini, Aisyah. Bisnis ini baru permulaan. Saya yakin kamu bisa lebih besar lagi. Aisyah memandang Pak Arif dengan penuh keyakinan. Kami akan terus berusaha, Pak. Terima kasih atas segala dukungan dan kepercayaannya. Aisyah dan Raka kini berdiri di ambang pintu kesuksesan yang lebih besar. Restoran mereka bukan hanya sebuah tempat makan, tetapi juga simbol perjuangan, cinta, dan ketekunan. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin dekat pada impian yang dulu hanya terlihat seperti hal yang jauh. Keberhasilan bisnis Aisyah dan Raka membawa angin segar dalam kehidupan mereka.
Restoran yang mereka buka semakin ramai, keuntungan meningkat, dan hidup mereka mulai terasa lebih stabil. Namun, meski segala sesuatunya mulai membaik, ada satu hal yang masih menggantung di kepala mereka, perasaan Bu Mirna, Ibu Raka. Bu Mirna yang selama ini selalu menganggap Aisyah tidak pantas untuk Raka, bahkan sempat menghalangi pernikahan mereka, akhirnya mendengar kabar tentang kesuksesan restoran mereka. Meskipun ia mendengar kabar baik itu, Bu Mirna tetap enggan untuk menunjukkan pengakuan atau perubahan sikap yang jelas terhadap menantunya. Ia hanya diam, tetapi perubahan kecil mulai terlihat. Suatu sore, setelah restoran tutup, Raka dan Aisyah sedang duduk berdua di meja makan rumah mereka. Aisyah tengah menyusun rencana untuk ekspansi restoran ke cabang lain, ketika tiba-tiba telepon Raka berbunyi. Raka mengangkat teleponnya dan mendengarkan dengan serius. Setelah beberapa saat, ia menurunkan telepon dan menatap Aisyah. "Sayang, itu Ibu." Aisyah menatapnya dengan sedikit terkejut. "Ibu? Ada apa?" Raka menghela napas. "Ibu bilang dia ingin datang ke restoran besok. Katanya mau lihat langsung keberhasilan kita." Aisyah terdiam. Ini adalah momen yang sudah lama ditunggu-tunggu. Namun ia merasa gugup. Benarkah? Tapi, apa dia benar-benar siap untuk itu, Mas? Raka mengangguk perlahan. "Aku nggak tahu, sayang. Ibu memang mulai melunak, tapi dia tetap keras kepala. Aku nggak yakin kalau dia akan mengakui semuanya begitu saja." Aisyah menatap Raka dengan penuh pengertian. "Aku akan berusaha yang terbaik. Aku nggak ingin ada ketegangan lagi antara kita dan Ibu. Kalau memang dia ingin datang, aku akan sambut dengan baik." Raka tersenyum dan meraih tangan Aisyah. "Aku bangga sama kamu, sayang. Kita sudah jauh datangnya, dan aku tahu kamu bisa menghadapi ini dengan bijaksana." Esok harinya, Bu Mirna datang ke restoran mereka. Ia datang bersama beberapa kerabat, namun sikapnya tetap sedikit canggung. Bu Mirna duduk di meja yang telah disiapkan khusus untuk mereka, dan Aisyah menyambutnya dengan senyuman. "Selamat datang, Bu. Terima kasih sudah mau datang," kata Aisyah dengan hati-hati. Bu Mirna hanya mengangguk pelan. "HMPH, tempat ini lumayan juga." Ia menatap sekeliling restoran, mencoba untuk tidak menunjukkan ekspresi yang terlalu terbuka. "Aku dengar restoran ini cukup ramai, ya?" Aisyah mengangguk. "Alhamdulillah, Bu. Kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan." Raka yang duduk di samping Aisyah, merasa sedikit cemas melihat sikap ibunya yang dingin. Namun, ia memilih untuk tetap tenang dan mendukung Aisyah. "Makasih sudah datang, Bu. Kami senang Ibu bisa mampir ke sini," ujar Raka dengan lembut, mencoba mencairkan suasana. Bu Mirna menatap Raka sejenak, lalu berkata dengan nada datar, "Tapi, aku nggak paham, kenapa kamu bisa sukses di sini? Bisnis ini tidak semudah yang kamu kira, kan?" Aisyah merasa sedikit terganggu dengan sindiran halus itu, namun ia berusaha menahan diri. "Kami memang banyak belajar, Bu. Tidak ada yang instan, semuanya butuh kerja keras." Bu Mirna menyandarkan punggungnya di kursi dan mulai mencicipi beberapa makanan yang disajikan. "Makanan di sini cukup enak. Aku nggak menyangka kamu bisa membuat tempat ini berkembang. Tapi, jangan lupa kalau keberhasilan itu butuh lebih dari sekedar kerja keras." Aisyah menanggapi dengan sabar. "Kami tahu, Bu. Kami masih banyak belajar. Tapi kami yakin bisa terus berkembang." Sementara itu, Raka hanya diam, merasa sedikit tersinggung dengan kata-kata ibunya. Ia tahu betul betapa kerasnya Aisyah berusaha. Namun, ia memilih untuk tidak memperkeruh suasana. Setelah makan malam, Bu Mirna akhirnya berdiri dan menatap Aisyah dengan serius. "Aisyah, aku tidak akan mengatakan kalau aku sepenuhnya setuju dengan keputusanmu menikah dengan Raka dulu. Tapi aku akui, kamu cukup berhasil. Aku nggak tahu apakah kamu pantas mendapatkannya atau tidak. Tapi aku harus akui, kamu memang hebat." Aisyah terdiam, merasa ada sesuatu yang berubah. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga."
Raka yang mendengar itu, sedikit terkejut, namun ia tersenyum. Terima kasih, Bu. Aku tahu Aisyah sangat berusaha keras. Aku bangga padanya. Bu Mirna menatap keduanya dengan tatapan yang lebih lembut. Baiklah, aku tak ingin berlarut-larut dalam masalah ini. Yang penting, kamu berdua bahagia. Aisyah dan Raka saling berpandangan, merasa lega dengan perubahan kecil dalam sikap Bu Mirna. Meski belum sepenuhnya menerima Aisyah, sikap Bu Mirna yang lebih lembut itu sudah menjadi langkah awal yang baik. Ketika Bu Mirna pulang, Aisyah dan Raka duduk bersama di ruang makan restoran. Apa yang kamu rasakan, Mas? Tanya Aisyah, suara sedikit bergetar. Raka menggenggam tangannya. Aku tahu ibu nggak langsung menerima. Tapi ini adalah awal yang baik. Kita harus sabar dan terus tunjukkan kalau kita bisa bahagia bersama. Aisyah tersenyum, merasakan kekuatan dalam dukungan Raka. Aku tahu, Mas. Aku akan terus berusaha. Kita pasti bisa lewat ini bersama. Aisyah tahu, meski Bu Mirna mulai melunak, masih ada banyak hal yang perlu dibuktikan untuk mendapatkan penerimaan sepenuhnya. Sebagai langkah konkret, Aisyah memutuskan untuk mengajak Bu Mirna dan keluarga besar Raka makan di restoran mereka. Ia merasa ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan betapa jauh perjalanan mereka, bukan hanya dalam hal bisnis, tetapi juga dalam hubungan keluarga. Suatu malam, setelah restoran tutup untuk persiapan, Aisyah menelepon Bu Mirna dengan penuh harap. Bu, apa ibu ada waktu untuk makan malam di restoran kami? Kami ingin ibu datang dan melihat langsung apa yang sudah kami capai. Ajak Aisyah dengan nada lembut. Di sisi lain, Bu Mirna terdiam sejenak. Aisyah tahu bahwa ibu mertuanya mungkin merasa canggung atau enggan, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Baiklah, kami akan datang, jawab Bu Mirna dengan suara yang agak datar, namun Aisyah tahu itu adalah respons yang positif. Malam itu, restoran mereka dipenuhi dengan cahaya lampu yang hangat dan suasana yang penuh dengan pelanggan yang sedang menikmati hidangan mereka. Aisyah dan Raka mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati, memastikan bahwa malam itu akan menjadi momen yang tak terlupakan. Tak lama kemudian, Bu Mirna bersama dengan keluarga besar Raka tiba. Mereka disambut oleh pelayan yang ramah dan dipersilakan duduk di meja yang telah disiapkan. Aisyah dan Raka menyambut mereka dengan senyum lebar, meski Aisyah sedikit gugup. Selamat datang, Bu. Terima kasih sudah datang. Semoga Anda menikmati suasananya, kata Aisyah dengan hormat. Bu Mirna melirik sekeliling restoran dengan pandangan tajam. Namun ada sedikit kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Restoran itu lebih besar dan lebih mewah dari yang ia bayangkan. Dengan pencahayaan yang indah, desain interior yang modern namun nyaman, dan pelanggan yang tampak puas, Aisyah mulai merasa sedikit lega. Tempat ini lebih besar dari yang aku kira, ujar Bu Mirna, suara terkejut terselip di balik ketegasannya. Kamu berhasil membangun ini. Aisyah mengangguk, mencoba untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Iya, Bu. Kami bekerja keras untuk sampai di titik ini. Raka yang duduk di samping Aisyah, memegang tangannya dengan erat. Kami ingin ibu merasakan langsung apa yang sudah kami capai. Kami bangga dengan tempat ini. Bu Mirna hanya mengangguk, tapi masih tampak ragu. Ia memandang sekeliling, mencoba menilai tempat tersebut. Aisyah yang merasa sedikit cemas, berusaha untuk tetap tenang. Baiklah, kita akan coba makan dulu, ujar Bu Mirna akhirnya, sambil menatap pelayan yang sudah siap dengan menu yang mereka pilih. Malam itu, Aisyah dan Raka memastikan Bu Mirna dan keluarga besar mereka merasa nyaman. Menu spesial yang disiapkan oleh Aisyah sendiri disajikan dengan penuh kasih, dan seluruh keluarga Raka tampak menikmati hidangan tersebut. Beberapa kali, Bu Mirna memuji rasa makanan, meski dengan nada yang sedikit canggung. Rasa nasi gorengnya enak sekali, Aisyah, kata Bu Mirna, sedikit melunak. Kamu memang hebat. Aisyah tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Saya sangat senang kalau ibu suka. Namun, Aisyah bisa merasakan bahwa Bu Mirna masih menyimpan sedikit keraguan. Meskipun ada sedikit penghargaan di kata-katanya, Aisyah tahu bahwa Bu Mirna masih merasa tidak sepenuhnya percaya diri dengan apa yang telah mereka capai.
Setelah makan malam selesai, Aisyah membawa Bu Mirna ke bagian belakang restoran, di mana terdapat dapur yang tertata rapi dan para koki yang sedang sibuk bekerja. Ini dapur kami, Bu. Setiap hari kami memastikan kualitas makanan yang terbaik. Bu Mirna mengangguk pelan, memandang dapur dengan cermat. Aku lihat kalian memang bekerja keras di sini. Aisyah menatap Bu Mirna dengan mata penuh harap. Bu, saya harap apa yang kami lakukan bisa membuktikan bahwa kami memang pantas untuk berjuang bersama. Tidak hanya dalam bisnis, tapi juga sebagai keluarga. Bu Mirna menatap Aisyah dengan tatapan yang lebih lembut. Aku tidak bisa langsung menerima semuanya begitu saja, Aisyah. Tapi aku mulai melihat bagaimana kalian berdua bekerja keras. Aku tidak bisa mengabaikan itu. Aisyah merasa hati yang tadinya tegang, mulai melunak. Saya tahu, Bu. Saya tidak berharap semuanya berubah dalam semalam. Tapi saya ingin kita bisa saling mendukung, bukan hanya dalam bisnis, tapi juga sebagai keluarga. Raka yang duduk di meja depan mendengarkan percakapan itu, dan meski hatinya sedikit penuh dengan perasaan campur aduk, ia tahu bahwa ini adalah langkah kecil yang baik. Ketika Bu Mirna bersiap-siap untuk pulang, ia menatap Aisyah lagi. Aku tidak mengatakan kalau aku sepenuhnya setuju, tapi aku mulai menghargai usaha kalian. Aisyah tersenyum, merasa sangat lega. Terima kasih, Bu. Itu sudah lebih dari cukup untuk kami. Raka menyentuh bahu Aisyah, memberikan dukungan. Kita sudah menunjukkan bahwa kita bisa, Bu. Semua yang kami lakukan adalah untuk kebahagiaan kita bersama. Setelah mereka pergi, Aisyah dan Raka duduk berdua di meja restoran, menatap satu sama lain dengan penuh kebahagiaan. Sayang, meskipun belum sepenuhnya diterima, ini sudah langkah yang besar, kan? Ujar Aisyah dengan suara lembut. Raka mengangguk. Iya, kita sudah membuktikan banyak hal. Perjalanan kita masih panjang, tapi aku tahu kita bisa menghadapinya bersama. Aisyah tersenyum lebar. Aku percaya kita bisa melewati semuanya. Mas, terima kasih karena selalu ada untukku. Raka menggenggam tangan Aisyah. Kita berdua kuat, dan selamanya, kita akan tetap saling mendukung. Setelah makan malam yang penuh makna di restoran mereka, Aisyah merasa langkah mereka menuju kedamaian dan penerimaan semakin jelas. Namun, ia tahu bahwa ada satu hal yang masih harus diselesaikan. Hubungan dengan Bu Mirna, yang meski mulai melunak, belum sepenuhnya menerima dan mengakui Aisyah sebagai bagian dari keluarganya. Beberapa minggu setelah makan malam tersebut, Aisyah menerima telepon dari Raka di pagi hari. Suaranya terdengar berbeda, lebih serius dari biasanya. Aisyah, Ibu ingin bertemu denganmu. Dia ingin bicara serius, kata Raka. Suaranya terdengar penuh pertanyaan. Aisyah yang mendengar hal itu, merasa sedikit cemas. Namun, ia mencoba tetap tenang. Baik, Mas. Aku siap. Hari itu, Raka dan Aisyah memutuskan untuk bertemu Bu Mirna di rumah orang tuanya. Rasa gugup mulai merayap dalam diri Aisyah, meskipun ia sudah banyak berusaha untuk menerima kenyataan bahwa hubungan mereka membutuhkan waktu. Setibanya di rumah Bu Mirna, suasana terasa sedikit berbeda. Tidak ada teriakan atau nada kasar seperti dulu, hanya kesunyian yang menggantung di udara. Bu Mirna duduk di ruang tamu, tampak lebih tenang, meski ada sedikit kecanggungan. Masuklah, Aisyah. Duduklah, kata Bu Mirna dengan suara lembut, yang membuat Aisyah sedikit terkejut. Aisyah duduk di seberang Bu Mirna, mengatur napasnya. Raka duduk di samping Aisyah, menatap ibunya dengan penuh perhatian. Bu Mirna menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, Aisyah, aku ingin mengucapkan sesuatu yang sudah lama aku tahan. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya, seperti ada rasa sesal yang tak terungkapkan. Aisyah menatapnya dengan penuh pengertian, namun tetap diam, menunggu kata-kata Bu Mirna. Aku minta maaf, Aisyah. Aku minta maaf atas segala hinaan dan kata-kata kasar yang pernah aku lontarkan kepadamu. Aku tahu aku salah. Aku telah menilai kamu dengan cara yang tidak seharusnya. Bu Mirna berhenti sejenak, mencoba menahan emosinya. Aku terlalu fokus pada status dan kekayaan,
Padahal yang penting adalah cinta dan ketulusan. Kamu telah menunjukkan kepada kami semua bahwa kebahagiaan tidak diukur dari harta, melainkan dari kerja keras dan pengorbanan. Aisyah merasa hatinya berdebar mendengar pengakuan Bu Mirna yang tulus. Sebelumnya, ia tak pernah menyangka ibu mertuanya akan mengakui kesalahan begitu terbuka. Semua rasa sakit yang pernah ia terima, kini terasa sedikit menghilang, digantikan oleh rasa lega. Aisyah menatap Bu Mirna dengan penuh keikhlasan. "Bu, saya tidak marah atau menyimpan dendam. Saya tahu, kita semua manusia, dan kita bisa belajar dari kesalahan. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Saya hanya ingin kita bisa saling mendukung sebagai keluarga." Aisyah tersenyum hangat, matanya berbinar. "Saya bersyukur bisa berada di sini, bersama Mas Raka, dan bersama keluarga ini." Raka yang mendengar itu, tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia menggenggam tangan Aisyah, merasa bangga akan keberanian dan kedewasaannya. Bu Mirna menatap Aisyah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Aisyah, kamu telah memberi pelajaran berharga tentang cinta yang tulus, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana seharusnya sebuah keluarga itu saling mendukung. Aku hanya ingin apa yang terbaik untuk keluarga ini, Bu," jawab Aisyah, suara lembut namun penuh tekad. "Dan saya berharap, kita bisa mulai dari sini, untuk saling menerima dan mendukung." Bu Mirna mengangguk pelan. "Aku tahu, Aisyah. Aku tahu. Dan aku berjanji akan mencoba untuk selalu ada di sisi kalian, meski terkadang aku perlu waktu untuk benar-benar mengerti." Raka menatap ibunya dengan rasa haru. "Terima kasih, Bu. Aku sudah lama berharap momen ini bisa datang, dan akhirnya kita bisa mulai memperbaiki hubungan kita." Setelah beberapa lama terdiam, Bu Mirna bangkit dari duduknya dan mendekati Aisyah. Ia meraih tangan Aisyah dan menggenggamnya dengan lembut. "Aku tahu, ini tidak akan mudah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untuk kalian berdua. Aku ingin kita bisa saling menghargai satu sama lain." Aisyah tersenyum dengan tulus, matanya berbinar. "Saya juga ingin itu, Bu. Kita pasti bisa, asal kita mau saling memahami." Raka merasa sangat lega melihat ibunya dan Aisyah akhirnya bisa berbicara dengan jujur dan terbuka. Ia tahu, meskipun perjalanan mereka tidak mudah, pengakuan ini adalah titik balik yang akan menguatkan hubungan mereka sebagai keluarga. Di akhir pertemuan itu, Bu Mirna berdiri dan memeluk Aisyah dengan penuh kasih. "Aku bangga padamu, Aisyah. Kamu telah menunjukkan apa arti ketulusan dalam hidup ini. Dan aku yakin, kamu adalah pasangan yang tepat untuk anakku." Aisyah terharu mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Bu. Saya akan terus berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarga ini." Raka tersenyum bangga. "Terima kasih, Bu. Aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik." Setelah pertemuan itu, Aisyah dan Raka merasa hubungan mereka dengan Bu Mirna semakin membaik. Meski masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, mereka tahu bahwa dengan saling pengertian dan ketulusan, keluarga ini akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aisyah menatap Raka dengan penuh cinta, menyadari bahwa ini adalah perjalanan panjang mereka. Namun, dengan segala yang sudah mereka lewati, ia merasa lebih yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun bersama. Setelah pertemuan penuh haru dan pengakuan tulus dari Bu Mirna, hubungan keluarga antara Aisyah, Raka, dan orang tuanya semakin membaik. Setiap pertemuan terasa lebih hangat, lebih penuh pengertian, dan jauh dari ketegangan yang dulu sering muncul. Aisyah merasa semakin diterima sebagai bagian dari keluarga besar Raka, dan Bu Mirna juga menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Suatu sore, Aisyah dan Raka sedang berada di rumah orang tuanya, menikmati waktu santai setelah minggu yang panjang. Bu Mirna yang tadinya lebih sering menghindar, kini malah mengajak Aisyah berbicara sambil duduk bersama di ruang tamu. "Begitu cepat ya waktu berlalu. Dulu, aku tak pernah menyangka hubungan kita akan berubah seperti ini," kata Bu Mirna sambil menyuguhkan secangkir teh hangat untuk Aisyah. Aisyah menerima cangkir itu dengan senyum lembut. "Memang, Bu, hidup itu penuh dengan kejutan. Kadang kita merasa terpuruk,
Tapi akhirnya semuanya akan menemukan jalannya, jawab Aisyah dengan bijaksana. Raka yang duduk di dekat mereka, mendengarkan percakapan itu dengan penuh perhatian. Meski hatinya penuh rasa syukur, ia tahu bahwa setiap langkah menuju kedamaian ini masih perlu waktu. Tapi hari itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada kedekatan yang tak terbantahkan di antara Aisyah dan ibunya. Benar, Aisyah, aku memang pernah salah menilai kamu, kata Bu Mirna dengan nada yang lebih lembut. Tapi sekarang aku melihat betapa kerasnya kamu berjuang, dan betapa bahagianya Raka karena kamu ada di sisinya. Aku bangga padamu. Aisyah merasa haru mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Bu. Saya selalu ingin yang terbaik untuk keluarga ini, dan saya senang bisa memberikan yang terbaik bagi Mas Raka. Raka tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, meskipun perjalanan mereka penuh rintangan, akhirnya mereka bisa sampai pada titik ini. Titik di mana mereka bisa duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, dan merasakan kebahagiaan yang lebih dari sekadar materi. Setelah beberapa saat berbincang, Bu Mirna menatap Aisyah dengan serius, seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan lebih dalam. Aisyah, aku tahu aku tidak sempurna. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa sekarang aku benar-benar menerima kamu sebagai menantuku. Kamu bukan lagi hanya istri Raka, tapi bagian dari keluarga ini. Aisyah terdiam, merasa seolah seluruh hatinya terbuka mendengar kata-kata Bu Mirna. Saya selalu berharap bisa diterima, Bu. Dan saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Raka yang merasa sangat bersyukur, meraih tangan Aisyah dan menggenggamnya erat. Aku sudah bilang, kita selalu bisa melewati segala hal bersama, kan? Ujar Raka dengan senyum lebar. Bu Mirna mengangguk, lalu tersenyum. Kalian berdua adalah pasangan yang hebat. Aku melihat betapa keras kalian berdua bekerja, dan itu membuat aku sadar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup ini bersama. Aisyah tersenyum lebar. Hatinya terasa ringan. Terima kasih, Bu. Saya sangat senang bisa melihat Ibu mulai menerima saya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hubungan antara Aisyah dan Bu Mirna semakin kuat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara lebih banyak tentang kehidupan sehari-hari, dan bahkan sesekali belanja bersama. Bu Mirna yang dulu sering mengkritik, kini menjadi lebih mendukung. Aisyah merasa seperti telah mendapatkan ibu yang kedua, dan itu adalah sebuah anugerah. Satu hari, Aisyah sedang berada di rumah orang tuanya bersama Raka. Bu Mirna tiba-tiba muncul dengan sebuah tas belanja besar di tangan, yang membuat Aisyah heran. Ini hadiah untuk kalian berdua, kata Bu Mirna sambil tersenyum. Aku tahu kalian pasti sibuk, jadi aku belikan beberapa bahan makanan favoritmu, Aisyah. Semoga bisa membantu. Aisyah terharu. Ibu, terima kasih banyak. Itu sangat baik dari ibu. Raka menatap ibunya dengan penuh rasa terima kasih. Ibu, kamu tak perlu begitu, tapi kami sangat menghargainya. Bu Mirna hanya tersenyum lebar. Aku tahu kalian berdua sibuk, dan aku ingin membantu, walaupun dengan cara kecil seperti ini. Sore itu, mereka semua duduk bersama di ruang tamu, berbincang-bincang santai sambil menikmati teh hangat dan makanan ringan. Keluarga yang dulu sering dihantui ketegangan kini terasa lebih harmonis, lebih dekat, dan penuh tawa. Raka menatap Aisyah dengan penuh cinta. Kita sudah menjalani banyak hal bersama, dan sekarang kita bisa menikmati semua ini dengan hati yang lebih ringan. Aisyah tersenyum, matanya berbinar. Aku merasa sangat bersyukur, Mas. Kita sudah melalui banyak ujian, tapi sekarang semuanya terasa lebih baik. Bu Mirna yang duduk di sebelah mereka ikut tersenyum. Aku senang bisa melihat kalian berdua bahagia. Semoga kebahagiaan ini akan terus berlanjut. Aisyah memandang Bu Mirna dengan penuh rasa terima kasih. Semua ini tidak akan terjadi tanpa ibu, Bu. Terima kasih karena sudah menerima kami. Di akhir pertemuan itu, Aisyah dan Raka merasa bahwa hubungan keluarga mereka telah benar-benar berubah menjadi lebih baik. Bu Mirna yang dulu penuh dengan sikap dingin dan keras kini mulai terbuka dan penuh kasih. Aisyah merasa diterima sepenuh hati,
Dan ia tahu bahwa masa depan mereka akan lebih cerah. "Mas, aku rasa kita sudah benar-benar kembali ke rumah yang sebenarnya," kata Aisyah, merangkul Raka dengan lembut. Raka menggenggam tangan Aisyah dengan penuh keyakinan. "Iya, sayang. Kita sudah membangun keluarga yang lebih kuat. Dan ini baru permulaan." Mereka berdua duduk bersama, merasakan kedamaian yang tak terucapkan, mengetahui bahwa perjalanan panjang mereka, penuh dengan tantangan dan ujian, kini membawa mereka pada tempat yang penuh kebahagiaan dan harmoni. Kehamilan Aisyah adalah kabar yang benar-benar mengejutkan dan membawa kebahagiaan besar dalam hidup mereka. Kabar bahagia ini datang di saat yang sangat tepat, di tengah kehidupan yang semakin stabil setelah segala rintangan yang mereka hadapi. Raka, yang selalu mendukung Aisyah, merasa begitu bersemangat mendengar bahwa mereka akan segera menjadi orang tua. Suatu pagi, ketika Aisyah bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan, ia merasakan ada yang berbeda dengan tubuhnya. Mual dan pusing yang tidak biasa membuatnya sedikit khawatir. Ia memutuskan untuk pergi ke apotek untuk membeli tes kehamilan. Meskipun di dalam hatinya, ia sudah merasa ada perubahan besar dalam hidupnya. Setibanya di rumah, Aisyah langsung menuju kamar mandi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Aisyah keluar dengan senyum lebar di wajahnya, memegang alat tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis merah. Aisyah tidak bisa menahan kegembiraannya. "Mas, ayo bangun. Aku punya kabar besar," teriaknya dengan suara yang penuh semangat. Raka yang sedang tidur, terbangun dengan terkejut mendengar teriakan Aisyah. "Ada apa, sayang?" tanyanya bingung, melihat Aisyah yang tampak sangat ceria. Aisyah menghampirinya sambil menunjukkan tes kehamilan yang masih ada di tangannya. "Kita akan jadi orang tua, Mas. Aku hamil." Raka terdiam sejenak. Matanya membelalak karena tidak percaya. "Serius?" tanyanya, memastikan dengan ragu. Ketika Aisyah mengangguk dan tersenyum lebar, Raka langsung meraih tangan Aisyah dan memeluknya erat. "Ini luar biasa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sayang, aku sangat bahagia." Aisyah tertawa, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. "Aku juga, Mas. Kita akan punya anak. Ini adalah kebahagiaan yang paling indah dalam hidup kita." Setelah berita itu tersebar, seluruh keluarga mereka merasakan kebahagiaan yang sama. Bu Mirna yang awalnya sedikit terkejut mendengar kabar tersebut, akhirnya merespons dengan penuh cinta. Suatu sore, ketika Aisyah dan Raka datang mengunjungi rumah orang tuanya, Bu Mirna sudah menunggu dengan wajah yang penuh senyum. "Aisyah, Raka, aku dengar kabar baik. Kalian akan segera jadi orang tua? Ini benar-benar kejutan yang manis," katanya dengan gembira. Aisyah tersenyum malu, matanya berbinar. "Iya, Bu. Kami sangat bahagia. Ini adalah kejutan terbesar dalam hidup kami." Raka juga ikut berbicara dengan penuh semangat. "Ibu, ini semua berkat dukungan dan doa dari Ibu. Kami sangat bersyukur bisa berbagi kabar bahagia ini dengan Ibu." Bu Mirna mendekat dan merangkul Aisyah. "Aku sangat bahagia mendengar ini, Aisyah. Kamu akan menjadi ibu yang hebat. Aku juga tidak sabar untuk melihat cucu pertamaku." Aisyah merasa hatinya hangat mendengar kata-kata Bu Mirna. Setelah semua yang mereka lewati, akhirnya ia merasa benar-benar diterima dalam keluarga ini. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan untuk menyambut kedatangan sang buah hati. Aisyah mulai memperhatikan kesehatannya lebih serius, mengatur pola makan, dan menjaga diri. Raka tidak pernah lelah untuk membantu Aisyah dalam segala hal, mulai dari menyiapkan makan malam hingga menemaninya ke dokter untuk pemeriksaan kehamilan. Suatu hari, Aisyah dan Raka pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan bayi. Aisyah merasa sedikit bingung memilih perlengkapan, karena ini adalah pengalaman pertama mereka. "Mas, apakah kita sudah membeli semuanya? Aku merasa ada yang kurang," tanya Aisyah sambil memeriksa keranjang belanja mereka yang hampir penuh. Raka tersenyum, melihat Aisyah yang terlihat sangat bersemangat. "Kita sudah membeli yang penting, sayang. Tapi, jangan khawatir, kita masih punya banyak waktu. Yang penting adalah kita melakukannya bersama-sama." Aisyah tertawa, merasa tenang dengan kata-kata Raka. "Kamu benar,
Mas, aku sangat senang bisa melaluinya bersamamu. Pada malam hari, ketika mereka duduk berdua di sofa rumah mereka yang sederhana, Raka menatap Aisyah dengan penuh cinta. Sayang, aku tahu hidup kita tidak selalu mudah. Tapi sekarang kita punya alasan baru untuk bersemangat, untuk terus berjuang, dan untuk memberikan yang terbaik bagi anak kita. Aisyah menggenggam tangan Raka dengan erat. Aku juga merasa begitu. Mas, aku tahu kita akan jadi orang tua yang baik, karena kita sudah saling mendukung, dan kita akan memberikan cinta yang tulus kepada anak kita. Raka menatap Aisyah dengan mata penuh kasih. Aku sangat bersyukur memilikimu. Sayang, kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku yakin kita akan mampu melewati segala tantangan yang akan datang. Kita akan membesarkan anak kita dengan penuh kasih sayang. Aisyah tersenyum, matanya berbinar-binar. Aku juga sangat bersyukur. Mas, aku tak sabar untuk memulai babak baru ini bersama kamu. Keesokan harinya, keluarga besar berkumpul di rumah Aisyah dan Raka untuk merayakan berita bahagia ini. Bu Mirna datang dengan penuh semangat, membawakan makanan dan hadiah untuk calon cucunya. Semua orang tampak sangat gembira, penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Ini adalah hari yang sangat spesial, kata Bu Mirna, sambil mengangkat gelas untuk bersulang. Kita akan menyambut anggota keluarga baru, dan aku tahu, bayi ini akan membawa banyak kebahagiaan dalam keluarga kita. Aisyah dan Raka saling bertatapan, merasa sangat beruntung bisa berada di tengah keluarga yang penuh cinta dan dukungan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, semuanya, atas semua doa dan dukungannya. Kami sangat bahagia bisa berbagi momen ini dengan kalian semua. Keluarga mereka bersama-sama merayakan kebahagiaan itu, penuh dengan tawa, harapan, dan impian tentang masa depan yang cerah. Kehidupan Aisyah dan Raka kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah melalui segala perjuangan dan cobaan, mereka akhirnya merasakan buah dari kerja keras mereka. Restoran kecil yang mereka mulai dengan penuh perjuangan kini telah berkembang pesat dan membuka beberapa cabang di berbagai tempat. Aisyah merasa syukur tak terhingga, terutama ketika ia melihat hasil jerih payahnya yang mulai membuahkan hasil yang nyata. Suatu pagi, Aisyah dan Raka duduk bersama di teras rumah mereka yang kini lebih besar dan nyaman, sambil menikmati secangkir kopi hangat. Aisyah menatap Raka dengan penuh rasa cinta. Mas, lihatlah kita sekarang. Dulu kita hanya bermimpi punya rumah yang lebih baik, dan sekarang kita punya lebih dari itu, kata Aisyah, suaranya dipenuhi rasa haru. Raka menggenggam tangan Aisyah dengan lembut. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Sayang, aku selalu percaya bahwa kita bisa meraih apa yang kita impikan, asalkan kita tetap bersama dan saling mendukung. Aisyah mengangguk, matanya berbinar. Aku juga merasa begitu. Kita membangun semuanya dari nol, Mas. Dan sekarang, kita punya lebih dari yang kita bayangkan. Bisnis kita berkembang, dan yang lebih penting, kita punya keluarga yang bahagia. Raka tertawa kecil, mengingat masa-masa sulit mereka. Dulu kita sering berpikir bagaimana caranya bisa bertahan, bagaimana bisa mengatasi semua masalah yang datang. Tapi sekarang kita punya lebih banyak harapan. Ini adalah masa depan yang cerah. Keberhasilan restoran mereka tidak hanya terlihat dari segi materi, tetapi juga dari segi hubungan mereka yang semakin kuat. Aisyah dan Raka sudah memiliki lebih banyak waktu untuk satu sama lain. Meskipun mereka tetap sibuk dengan bisnis mereka, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama lebih sering, pergi berlibur, dan merayakan setiap pencapaian mereka, sekecil apapun itu. Suatu sore, setelah selesai memeriksa cabang restoran terbaru mereka, Aisyah duduk di bangku taman dekat rumah dengan Raka. Mas, apa yang kamu pikirkan tentang masa depan kita? Tanya Aisyah, matanya menatap jauh ke depan, seolah melihat masa depan yang cerah. Raka memandang Aisyah dengan serius, kemudian tersenyum. Aku pikir kita sudah berada di jalur yang benar. Sayang, dengan semua yang sudah kita capai, aku yakin kita akan terus berkembang. Aku juga ingin lebih banyak memberi waktu untuk keluarga kita. Aku ingin melihat anak kita tumbuh dengan penuh kasih sayang, tanpa merasa kesulitan seperti yang kita rasakan dulu.
Aisyah merasa hatinya hangat mendengar kata-kata Raka. Aku juga ingin itu, Mas. Aku ingin anak kita tahu bahwa hidup itu memang penuh perjuangan. Tapi dengan cinta dan dukungan, kita bisa menghadapinya bersama. Kehidupan mereka yang semakin membaik tak hanya dirasakan oleh mereka berdua. Keluarga besar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan ini. Bu Mirna kini sering datang mengunjungi mereka di restoran, dan setiap kali bertemu, ia selalu bangga dengan apa yang telah dicapai oleh Aisyah dan Raka. Suatu malam, Aisyah dan Raka mengundang Bu Mirna untuk makan malam di restoran mereka yang sudah semakin ramai dengan pelanggan setia. Ketika Bu Mirna tiba dan melihat restoran yang sudah begitu besar, ia terdiam sejenak, terkejut dan terharu. Ini luar biasa, Aisyah. Aku tidak pernah menyangka restoran kecil yang dulu kamu kelola bisa berkembang sebesar ini. Aku bangga padamu, kata Bu Mirna dengan suara yang penuh emosi. Aisyah tersenyum, merasa lega mendengar pujian itu. Terima kasih, Bu. Semua ini berkat dukungan dan doa Ibu. Kami tidak bisa mencapai ini tanpa Ibu. Raka yang duduk di samping Aisyah, ikut menambahkan, kami memang sudah melalui banyak hal, Bu. Tapi sekarang, kami bisa merasakan hasil dari kerja keras kami. Semua berkat doa dan dukungan keluarga. Beberapa bulan setelah restoran berkembang pesat, Aisyah memutuskan untuk membuka cabang restoran mereka di luar kota, sebuah langkah besar yang penuh tantangan. Meskipun ada rasa cemas, Aisyah merasa percaya diri. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Saya yakin ini adalah langkah yang tepat, Mas, kata Aisyah kepada Raka saat mereka merencanakan ekspansi bisnis tersebut. Kami sudah membuktikan bahwa kami bisa, dan sekarang saatnya untuk memperluas. Raka menatap Aisyah dengan penuh keyakinan. Aku tahu kamu bisa, sayang. Kamu punya visi yang luar biasa. Aku akan selalu mendukungmu. Suatu hari, saat mereka sedang merayakan pembukaan cabang restoran baru di luar kota, Aisyah dan Raka duduk bersama di meja VIP restoran yang baru dibuka. Mereka menatap sekeliling, melihat seberapa jauh perjalanan yang telah mereka lalui. Mas, kita sudah sampai di titik ini. Ini semua terasa seperti mimpi, kata Aisyah dengan penuh rasa syukur. Raka tersenyum, matanya berbinar. Ini bukan mimpi, sayang. Ini adalah kenyataan. Kita sudah bekerja keras, dan sekarang kita merasakannya. Kita sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, dan masa depan kita semakin cerah. Aisyah menggenggam tangan Raka dengan erat, merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Aku tahu, Mas, dan aku sangat berterima kasih padamu karena selalu berada di sampingku. Raka membalas genggaman tangan Aisyah dengan penuh kasih. Aku juga berterima kasih padamu, sayang. Tanpa kamu, aku tidak bisa melakukan semua ini. Mereka berdua tersenyum, menyadari bahwa masa depan mereka tidak hanya cerah karena kesuksesan bisnis, tetapi juga karena cinta dan kebersamaan yang selalu mereka jaga, bahkan di tengah segala cobaan. Aisyah dan Raka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, masih banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Tetapi satu hal yang pasti, mereka siap menghadapinya bersama. Dengan cinta yang tak pernah pudar, mereka yakin bahwa masa depan yang cerah sudah menanti mereka, dan keluarga kecil mereka akan selalu menjadi prioritas utama. Aisyah dan Raka kini hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Semua usaha, air mata, dan pengorbanan mereka terbayar dengan indah. Bisnis mereka yang berkembang pesat tidak hanya membawa kesuksesan finansial, tetapi juga menguatkan ikatan cinta mereka, menjadikan hubungan mereka lebih kokoh dari sebelumnya. Malam itu, setelah menghadiri acara perayaan ulang tahun cabang restoran terbaru mereka, Aisyah dan Raka pulang dengan hati penuh syukur. Mereka duduk berdua di ruang tamu rumah mereka yang sekarang terasa begitu nyaman. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol dari segala yang telah mereka capai bersama. Raka memandang Aisyah, matanya berbinar-binar. Sayang, aku masih ingat hari-hari kita yang penuh perjuangan. Kita pernah merasa tidak ada harapan, merasa dunia ini begitu berat. Tapi sekarang, lihat kita. Semua kerja keras dan ketulusan kita akhirnya membuahkan hasil. Aisyah tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku juga ingat, Mas.
Dulu, aku sering meragukan diri sendiri. Tapi kamu selalu ada untukku, memberiku semangat. Kita membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Raka menggenggam tangan Aisyah dengan lembut. Aku tidak pernah ragu padamu, sayang. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kita sudah melewati semua rintangan itu. Dan kini kita bisa melihat buah dari usaha kita. Kebahagiaan ini adalah hasil dari cinta kita, dari segala yang telah kita perjuangkan bersama. Aisyah menatap Raka, perasaan hangat memenuhi hatinya. Aku bersyukur kita selalu bersama, Mas. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan keberanian untuk terus maju. Sekarang, kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk anak kita dan keluarga kita. Semua yang kita capai adalah untuk mereka. Raka mengangguk, senyum tipis di bibirnya. Kita akan terus berjuang, sayang. Tidak hanya untuk kesuksesan, tetapi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kita. Aku ingin anak kita tumbuh di dunia yang penuh dengan cinta, harapan, dan peluang. Aisyah menyandarkan kepala di bahu Raka, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku juga ingin itu, Mas. Aku ingin anak kita tahu bahwa di dunia ini, meskipun penuh cobaan, yang terpenting adalah memiliki cinta yang kuat dan tekad yang tak pernah goyah. Beberapa bulan kemudian, mereka duduk di teras rumah mereka sambil menonton matahari terbenam bersama anak mereka yang kini sudah mulai tumbuh. Mereka berdua saling bertukar pandang, merasa begitu bersyukur atas segala yang telah mereka capai. Mas, kita sudah sampai di titik ini. Hidup kita tidak lagi penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kita sudah memiliki segalanya. Cinta, keluarga, dan kebahagiaan, kata Aisyah dengan suara penuh syukur. Raka memandang ke arah matahari yang terbenam. Ini adalah kebahagiaan yang sejati. Sayang, semua yang kita alami, baik suka maupun duka, telah membawa kita ke sini. Ke titik di mana kita bisa berbahagia tanpa beban. Ini adalah hidup yang kita impikan, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak kita dan generasi yang akan datang. Aisyah tersenyum, merasakan kebahagiaan yang meluap di dadanya. Aku tidak bisa membayangkan hidup ini tanpa kamu, Mas. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalananku, dan terima kasih sudah selalu mempercayai kita. Raka menatap Aisyah, matanya penuh dengan cinta. Aku juga terima kasih padamu, sayang. Karena kamu, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati itu bukan tentang harta, bukan tentang kesuksesan materi, tapi tentang cinta yang tulus, kerja keras, dan keluarga yang selalu ada untukmu. Pada malam itu, Aisyah dan Raka berdiri di halaman belakang rumah mereka, menikmati keheningan dan ketenangan setelah hari yang panjang. Mereka memandang bintang-bintang yang bersinar di langit, menyadari bahwa segala perjuangan mereka telah membawa mereka ke titik yang luar biasa. Kehidupan mereka tidak hanya tentang bisnis yang sukses, tetapi tentang perjalanan mereka bersama, saling mendukung dan mencintai. Sayang, kata Aisyah, suaranya lembut, kita sudah melewati begitu banyak hal. Dan aku tahu, perjalanan kita belum berakhir. Masih banyak yang harus kita capai. Tapi yang paling penting, kita akan terus bersama, melewati segala tantangan yang datang, dan tetap saling mencintai. Raka mengangguk, senyum penuh kasih terukir di wajahnya. Aku janji, sayang, kita akan terus berjalan bersama. Dengan cinta kita, tidak ada yang tidak mungkin.